Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, berikut akan kita sampaikan terkait tutorial cara penginputan usulan Musrenbang LKPD Kabupaten Malang tahun 2027. Di sini kita akan menggunakan akun uji coba sebagai kepala desa. Jadi langkah pertama, silahkan diketikkan linknya sipd-ri.kemendagri.go.id di browser Bapak Ibu sekalian. Setelah masuk silahkan diisi seperti biasa, mulai dari provinsi, kemudian kabupatennya. Nah, di sini saya pakai akun uji coba. Passwordnya juga sesuai dengan apa yang sudah kita share di grup Musrenbang. Jika sudah, silahkan klik login. Kemudian ketikkan captcha sesuai yang ditampilkan. Setelah masuk, silakan pilih tahun perencanaannya tahun 2027, kemudian klik masuk. Nah, di sini adalah dashboard akun SIPD untuk akun uji coba. Silahkan dipilih menu usulan, kemudian pilih menu usulan aspirasi. Nah, di sini sudah tertulis karena kita membuka sementara informasi jadwal usulannya selesai tanggal berapa dan jam berapa. Di sini ada beberapa tab. Nah, kita akan jelaskan dulu terlebih dahulu terkait tab-tab yang ada di sini. Pengajuan adalah hasil inputan masing-masing usulan yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada verifikasi kelurahan, monitor, kemudian ada status ditolak dari provinsi maupun kabupaten kota. Mengingat ini adalah kegiatan Musrenbang kabupaten, jadi kita fokus ke usulan yang mengarah ke kabupaten. Langsung saja, untuk menambahkan usulan baru, silahkan diklik tambah usulan ini yang warna hijau, silahkan diklik. Nah, jika pertama menggunakan aplikasi SIPD, jika ada pop-up terkait memperbolehkan penyematan lokasi, silahkan diperbolehkan. Jadi nanti efeknya akan tampil di laptop Bapak Ibu sekalian, tampilan map sesuai lokasi laptop sedang ada di mana. Jadi untuk kolom pertama, usulan ditujukan kepada, ini harus diperhatikan, wajib memilih kabupaten kota. Jika memilih selain ini, otomatis akan masuk ke provinsi dan tidak akan diproses. Setelah dipilih, kemudian pilih kamus usulan. Ini juga cara untuk memilih, yaitu dipilih atau diklik. Karena ini terlalu banyak, silahkan Bapak Ibu sekali lagi membaca kamus usulan yang sudah kita share. Jadi jika sudah mantap usulan apa, silahkan diketikkan kata kuncinya usulan yang akan dipilih. Contohnya semisal saya mau berdasar kamus yang saya lihat, saya ingin memilih usulan terkait jalan. Jadi saya ketikkan kata kunci jalan. Nah, di sini ada banyak pilihan, silakan dipilih. Nah, di sini saya seumpama saya ingin memilih usulan pembangunan drainase. Nah, di sini kan ada tulisan pembangunan drainase pada jalan kabupaten dan kota dalam kurung sesuai syarat dan ketentuan dalam kamus usulan. Sekali lagi kita ingatkan, Bapak Ibu tiap-tiap desa wajib melihat dan membaca kamus usulan karena setiap usulan di sana terdapat syarat dan ketentuan secara spesifik. Jadi sebelum memutuskan usulan ada baiknya dibaca berkali-kali terkait syarat dan usulan karena di sana sudah tertulis secara spesifik. Jika sudah matang, silakan dipilih. Saya milih pembangunan drainase pada jalan, kabupaten dan kota. Permasalahan, kalau permasalahan ini mengetik secara manual. Nah, di sini silahkan mengetik permasalahan secara spesifik. Pertimbangan apa memilih usulan ini, sehingga perangkat daerah perlu untuk membantu tiap-tiap desa. Nah, di sini formatnya permasalahan sesuai dengan pedoman yang kita sampaikan, yakni usulan total tiap-tiap desa
sejumlah 7 usulan dengan ketentuan usulan fisik maksimal berjumlah 3 dan usulan non fisik sisanya. Seumpama Bapak Ibu ingin membuat satu usulan fisik dan lainnya 6 non fisik, dipersilahkan. Tapi jika mau membuat 4 usulan fisik, tidak diperbolehkan. Jadi intinya total maksimal usulan fisik sejumlah 3. Dan pengkodeannya juga di sini kita tuliskan sesuai prioritas. Jadi Bapak Ibu menginginkan prioritas usulan yang didahulukan yang mana atau yang diutamakan. Nah, di sini saya mempertimbangkan pembangunan drainase untuk desa saya anggap ini prioritas pertama. Jadi saya pilih ini sebagai prioritas pertama untuk usulan fisik. Nah, pembangunan drainase pada jalan, jika kita lihat pada kamus, kodenya F. Jadi F itu fisik dan F non fisik. Di sini saya akan mengetikkan dengan format F besar 1, kemudian dikasih strip, silakan tuliskan permasalahannya. Di sini saya contohnya diperlukan drainase tambahan mengingat jalan, mengingat kondisi jalan semakin padat. Silakan diketikkan. Jadi yang harus diperhatikan kode, kemudian urutannya, yang pertama itu angka pertama. Jadi F1 di sini. Jadi ini usulan fisik dan yang saya prioritas paling awal. Gitu. Selanjutnya juga berlaku jika nanti mau membuat usulan fisik lagi, jika di prioritas kedua silahkan diganti F2. Nanti di usulan penambahan usulan baru selanjutnya. Di sini saya usulan fisik prioritas pertama. Silakan untuk permasalahannya narasinya bisa dibuat sedetail atau sespesifik mungkin. Jika selesai, nah peta lokasi jika ini muncul silahkan diklik, bisa di zoom ya, bisa di zoom menggunakan mouse, di scroll, kemudian bisa digerakkan di sini. Nah, seumpama saya mau membuat usulan di area Panji, di sini akan saya klik di sini. Nah, selain mengeklik peta lokasi, ini case atau kasus jika peta bisa diklik. Nah, seumpama ini tidak bisa silahkan dilewati, atau petanya tidak muncul silahkan dilewati. Kita berlanjut ya, setelah mengeklik ini, selain mengeklik ini, kita wajib menuliskan alamat lokasi. Alamat lokasi tidak hanya jalannya saja, seumpama di sini Jalan Panji, nomor sekian. Nah, khusus untuk usulan fisik terutama ya, atau mungkin bisa berlaku untuk usulan apapun baik fisik maupun non fisik, silahkan dicantumkan titik koordinatnya. Nah, titik koordinatnya bagaimana caranya? Sekalian saya sampaikan di sini. Jadi untuk titik koordinat nanti bakalan kita copy paste ke kolom alamat lokasi. Caranya yaitu silakan buka tab baru di browser, buka Google Maps. Nah, ini Google Maps ya, kita buka. Nah, silakan dicari lokasi yang dimaksud. Tadi kan di Jalan Panji, sebentar. Ini kita kasih contoh saja. Jalan Panji. Oh, ini. Ini kan sudah Jalan Panji. Ini kurang lebih drainase yang saya perlukan di daerah dekat kantor bupati di sini. Contohnya. Ini saya klik. Nah, jika sudah muncul, silahkan diklik kanan. Nanti akan muncul koordinat di atas sendiri ini. Ini silahkan diklik kiri. Otomatis nanti dia akan mengcopy titik koordinat yang ada. Silahkan diklik. Ada notif disalin ke clipboard alias sudah di copy. Kita kembali ke aplikasi SIPD. Nah, di sini silahkan di paste atau di paste titik koordinatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mencari titik koordinat. Jika peta lokasi
muncul, silahkan diklik, dan juga di Google Maps sesuaikan lokasinya. Dan caranya seperti yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan titik koordinat. Kita lanjut. Setelah mengetik alamat lokasi beserta titik koordinat, di sini tidak usah dipilih karena ini abu-abu, otomatis terpetakan tiap-tiap kepala desa ada di kecamatan dan kelurahan mana. Nah, jika ada surat proposal, format PDF maupun foto lokasi, silahkan diupload. Ukuran masing-masing file maksimal ukurannya 1 MB dengan format surat proposal PDF dan foto lokasi JPG atau hasil foto dari kamera. Kemudian foto juga diutamakan itu untuk usulan-usulan yang berkaitan dengan kepenguan seperti jalan, drainase, dan sebagainya. Sekali lagi, untuk usulan fisik diutamakan ada fotonya dan itu bersifat wajib. Jika sudah dipastikan dari atas sudah terisi semua, kemudian upload juga sudah selesai, silakan disimpan. Nanti akan ada notif data berhasil disimpan. Nah, di halaman pengajuan akan muncul usulan yang telah kita buat. Usulan ini bukan berarti sudah selesai kita buat dan kita tinggal, tidak. Ini perlu diajukan. Jadi setelah kita menyimpan, kita perlu mengajukan. Bagaimana caranya? Jadi silahkan Bapak Ibu mau membuat usulannya terlebih dahulu. Nanti jika membuat usulan berikutnya akan muncul di tab ini. Jika selesai, silahkan diklik tiap usulan atau diklik yang paling atas sendiri sebelah kolom aksi ini, otomatis dia akan memilih semua usulan. Jadi berhati-hati terkait usulan yang akan diajukan. Nah, di sini saya akan mengajukan, saya centang di sebelah kiri usulan ini, di sini. Jika mau mengedit juga bisa di sini, mau merubah datanya. Nah, untuk aturan merubah usulan ini hanya bisa merubah permasalahan maupun alamat. Sekali lagi, untuk mengedit usulan hanya bisa merubah permasalahan, semisal urutan prioritas mau dirubah, maupun alamat lokasi. Dan pengeditan bisa dilakukan selama belum diajukan. Jika sudah diajukan, nanti akan hilang dan usulan ini akan hilang dan akan ke tahapan berikutnya, yaitu di Mitra Bapeda. Dan saran dari kami, jika ada usulan yang tidak jadi dipakai daripada mengedit, silakan membuat usulan baru. Jadi yang salah atau yang tidak jadi diajukan dibiarkan saja di akun Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Silahkan dicentang untuk mengajukan usulan, kemudian klik ajukan usulan. Nah, apakah Anda yakin ingin ajukan data ini? Ya, ini akan saya klik. Data berhasil diajukan. Nah, di sini kan hilang. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Silahkan diklik monitor. Ini fungsinya untuk memonitor usulan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Jadi di monitor ini banyak sekali status. Seumpama usulan tadi belum diajukan, di monitor akan tetap muncul dengan status masih ada usulan ini di akun kepala desa. Karena ini sudah saya ajukan, usulannya berpindah menjadi validasi Mitra Bapeda, yang artinya usulan ini sudah masuk di Mitra Bapeda alias belum diproses sama Bapeda. Begitu juga ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi sampai sini, oh ya, ini juga untuk rekapan untuk tiap-tiap desa bisa melihat juga di ini, bisa format Excel maupun di print. Silakan di format Excel kalau mau berrekapan. Jadi itu langkah-langkah untuk input usulan musrenbang bagi akun kepala desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.